push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's not. When I pulled on the lot, that's not. Stuck in my town. Kamu sudah tahu yang namanya kampanye hitam nggak? Ini tidak boleh dan jangan dilakukan ya. Dalam masa kampanye pemilu masa ini, kita sering dengar bahwa dalam politik itu semua boleh berbohong, asalkan jangan melakukan kesalahan. Yang penting menang. Dunia penelitian adalah kebalikannya. Boleh salah atau kalah sekalipun, tapi jangan pernah berbohong. Politisi memang beda sama peneliti ilmu politik. Peneliti ilmu politik selalu terikat sama aturan penelitian, sedangkan politisi itu tidak. Karena itulah, dalam setiap kegiatan politik, selalu ada aturan hukum yang berlaku untuk membatasi perilaku politis. Contohnya, salah satu hukum yang mengatur tentang kampanye hitam adalah Pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Politik dalam banyak definisi praktis sering dianggap sebagai cara untuk meraih kekuasaan. Mungkin ini tidak selamanya benar, tetapi mungkin kenyataannya sebagiannya adalah benar. Dalam meraih kekuasaan, kadang politisi itu menghalalkan segala cara, termasuk melakukan kampanye hitam, baik yang dilakukan sendiri atau menyuruh, dan membiarkan pendukungnya melakukan kampanye hitam. Apa sih itu hoaks dan kampanye hitam? Nah, hoaks adalah informasi yang belum bisa dipastikan kebenarannya dan bahkan seringkali palsu, tetapi dengan cepat menyebar dan kemudian diresirkulasikan melalui media sosial hingga sulit dibedakan mana pula yang hoaks alias palsu. Sedangkan kampanye hitam adalah tuduhan atau persepsi yang tidak berdasarkan fakta atau fitnah yang menyangkut kekurangan suatu calon kepala daerah atau partai yang menarik suara demi memenangkan pemilu. Banyak oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan kampanye hitam sebagai alat shock terapi untuk lawan politiknya agar mengurungkan diri menjadi kepala daerah. Tindakan ini merupakan pembunuhan karakter terhadap tokoh-tokoh calon kepala daerah. Lebih lucunya, isu ini beredar pada saat masa kampanye atau saat masa pemilu. Kampanye hitam pada umumnya menyebarkan alat isu berupa foto, video, dan banyak lainnya dalam bentuk hoaks untuk menjatuhkan lawan politik. Kenapa kampanye hitam itu bisa ada? Karena memang kampanye hitam itu sering berhasil dan si penyebarnya bisa lolos dari jeratan hukum. Kadang kampanye hitam itu tidak ketahuan siapa yang pertama kali melakukannya dan sering sekali sulit terverifikasi kebenarannya. Kenapa kampanye hitam itu dilarang? Ya, karena kampanye hitam itu bisa membuat permusuhan, kerusuhan, dan membunuh karakter seseorang dengan kebohongan. Nah, kita bisa mengevaluasi lagi apa sih tujuan kita berpolitik? Ingin kebaikan untuk bangsa ini atau hanya sekedar agar seseorang menang dalam pemilu? Kalau kita mau pemilu menghasilkan yang terbaik buat bangsa ini, kampanye hitam itu bukan jelas caranya. Tapi kalau ingin sekelompok orang hanya ingin seorang kandidat memenangkan pemilu secara membabi buta, maka biasanya orang ini tidak masalah untuk melakukan kampanye hitam. Semangat inilah yang harus kita pertanyakan. Jangan sampai pemilu nanti berakhir, tapi masalah perpecahan bangsa ini semakin rumit. Mungkin kita harus mencontoh ilmuwan di bidang politik. Dia boleh kalah, boleh salah, tapi jangan berbohong untuk menang. Walaupun ada politisi atau kandidat yang melakukan kampanye hitam, sebaiknya kita tidak tanggapin dan tidak ikut-ikutan nyebarin. Lebih baik kandidat yang kita dukung kalah, tapi bangsa ini tetap rukun ya.